Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum presentasi kami mulai, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, akan dibacakan ayat suci Al-Quran kepada teman saya, Vina Dwi Septiana. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sampaikan terima kasih kepada Vina. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Dari materi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial ini yang disusun oleh Siti Murtifatul Ukrania dengan nomor induk mahasiswa 2010221019. Selanjutnya ada Vina Dwi Septiana dengan nomor induk mahasiswa 2010221020 dan saya sendiri Risa Kurotu Aini dengan nomor induk mahasiswa 2010221024. Baik, topik bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama ada teologi Al-Ma'un dan nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang kedua adalah gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Dan yang terakhir adalah bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan kemuhammadiyahan. Untuk topik pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Vina Dwi Septiana. Saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yakni teologi Al-Ma'un dan nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Nah, teologi Al-Ma'un ini dalam teologi Islam itu digagas dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teologi Al-Ma'un memberikan kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya apabila ternyata kita tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan. Nah, dalam surat Al-Ma'un ini memiliki arti yang sangat penting bagi Muhammadiyah, sebab surat ini tuh menjadi landasan dasar dan spirit bagi lahirnya gerakan dakwah Muhammadiyah dengan berbagai amal sosialnya, baik berupa rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, teologi Al-Ma'un ini berasal dari kata Yunani, yakni kata theos yang berarti Tuhan, dan logia yang berarti kata-kata, ucapan ataupun wacana. Nah, dengan demikian, teologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Surat Al-Ma'un sendiri ini termasuk ke dalam surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30. Surat ini terdiri atas sebanyak 7 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah. Nah, kata Al-Ma'un ini terdapat dalam bahasa Arab yang berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik dengan alat-alat maupun dengan fasilitas yang memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya,
Adapun komponen pokok terpenting yang menjadi inspirasi pergerakan Muhammadiyah dari surat Al-Maun. Yang pertama, perintah berbuat kebaikan kepada sesama manusia, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas atau mustadafin. Yang kedua, tidak boleh lupa atau lalai mendirikan sholat. Yang ketiga, tidak boleh riya atau pamer dalam beribadah. Dan yang keempat, jangan kikir untuk beramal dan berbagi kepada sesama makhluk. Nah, selanjutnya, pembahasan kedua yakni nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Dalam surah Al-Ma'un, walaupun hanya terdiri dari 7 ayat, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya pada hakikatnya sangat penting. Antara lain yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Nah, menurut Abdul Munir Burhan dalam Gunawan tahun 2010 halaman 43 menyatakan bahwa inti visi kemanusiaan agama adalah cinta kasih. Nah, dalam organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tampaknya ini mencari identitas kebenaran etos kemanusiaan global. Nah, berangkat dari gagasan itulah lahirnya berbagai rumah sakit, rumah bersalin, sekolah, taman kanak-kanak, sampai perguruan tinggi. Nah, menurut Muhammadiyah sendiri, gerakan sosial ini itu termasuk dalam urusan muamalah al-dunawiyah, di mana manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Yang kedua, yakni ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Islam menetapkan dua pola hubungan yang permanen dalam kehidupan beragama, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lazim disebut hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan hablum minannas. Atas dasar spiritual dari surat Al-Ma'un ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi isyarat bahwa Islam ini adalah agama yang bukan hanya menekankan aspek ritual dan mengabaikan aspek sosial, akan tetapi seseorang muslim itu dikatakan solih dalam menjalankan ibadah ritual atau ibadahnya apabila melahirkan akhlakul karimah dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, adapun ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yakni yang pertama ada nilai religi atau nilai iman, di mana iman adalah sesuatu yang menjadi ruh semangat keberagaman, sesuatu yang menjadi sumber dan sekaligus motivasi atau penggerak amaliyah. Dalam pandangan Muhammadiyah sendiri, iman itu bukanlah barang yang pasif, melainkan aktif. Dan di dalam Al-Quran, banyak sekali disinggung tentang iman dan amal sosial. Keduanya ini harus aktif secara bersamaan. Iman disejajarkan dengan memberikan harta kepada sesama makhluk. Yang kedua, ada nilai belas kasih atau nilai ar-rahmah. Nah, nilai ar-rahmah atau cinta kasih atau belas kasihan ini merupakan ajaran dasar yang sangat penting. Ar-rahmah adalah bagian dari cinta kasih yang merupakan landasan atau basis pendirian amal usaha. Nah, amal usaha di sinilah yang merupakan fokus gerakan Muhammadiyah. Menurut Amin Rois, pada tahun 1998, halaman 44-48, terdapat 4 doktrin Muhammadiyah. Yang pertama ada doktrin pencerahan umat. Sehingga amal usaha yang pertama-tama dirintis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, ini adalah mendirikan sekolah. Yang kedua ada doktrin amal solih. Nah, di dalamnya ada anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yang ditetapkan bahwa syarat berdirinya suatu ranting adalah wajib memiliki usaha minimal mendirikan taman kanak-kanak. Yang ketiga, ada doktrin kerjasama untuk kebaikan. Nah, doktrin ini berlandaskan pada surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan yang keempat, doktrin bahwa Muhammadiyah itu tidak berpolitik. Nilai yang ketiga yakni nilai syukur. Syukur merupakan bentuk pernyataan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh. Allah akan memberikan balasan kepada hambanya yang suka bersyukur. Bentuk syukur yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah adalah kerja keras, di mana Muhammadiyah memahami bahwa
Bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengelola lembaga pendidikan merupakan perwujudan bentuk syukur. Dan yang terakhir ada nilai tolong-menolong. Tolong-menolong ini merupakan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Muhammadiyah menganut doktrin bahwa hidup itu harus bermasyarakat. Di mana di dalam surat Al-Ma'un sendiri telah dijelaskan bahwa sebagai umat muslim hendaknya kita tolong-menolong, baik itu membantu kaum duafa ataupun memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk topik bahasan yang kedua adalah gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah berzakat yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tentang kelompok penerimaan zakat, fakir miskin, dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau bahkan keduanya, dan belum dewasa, serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Fakta dan realita dari kemiskinan ialah wajah lain dari kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan juga bukan hanya menjadi masalah individu, melainkan menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama juga. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah bisa memainkan peran yang strategis dengan memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli kepada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Muhammadiyah dalam praktik sosial dengan pernikahan terhadap kaum mustad'afin, du'afa, masakin, dan anak yatim mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Kiai Suja memprogramkan membangun gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim dimulai dengan membangun rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim sebagai tafsir dari surat Al-Ma'un. Rumah sakit ini didirikan cikal bakalnya berasal dari Poliklinik Muhammadiyah yang berdiri pertama di kawasan Notoprojan, Ngampilan, Yogyakarta, dan dokternya berasal dari Malang, bernama Somo Widagdo. Dari Poliklinik Muhammadiyah inilah dalam perkembangannya menjadi Poliklinik Rumah Sakit Muhammadiyah dan juga milik Aisyah yang menyebar ke seluruh Indonesia. Untuk rumah miskin ini pertama berdiri pada tanggal 13 Januari tahun 1923 di Yogyakarta. Saat pertama berdirinya menampung 16 laki-laki dan 15 perempuan yang di akhir bulan hanya tinggal 12 laki-laki dan 13 perempuan, sementara yang lainnya keluar dari rumah miskin. Hingga tahun 1929, penghuni rumah miskin menjadi 36 laki-laki dan 26 perempuan. Rumah Yatim Muhammadiyah secara resmi baru berdiri pada tahun 1931.
Meski rintisannya sudah ada pada tahun 1923, yang hanya menampung 12 anak semuanya laki-laki dari daya tampungnya sejumlah 15 anak, dalam perkembangannya, kini Rumah Yatim Muhammadiyah menjadi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah dan bernaung di bawah Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Dalam perkembangannya terkini, berdasarkan data di situs muhammadiyah.or.id sampai pada tahun 2020, jumlah amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial sudah mencapai ribuan, dengan rincian seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama ada rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain yang berjumlah 2.119. Yang kedua ada panti asuhan, santunan, asuhan keluarga yang berjumlah 318. Selanjutnya ada panti jombo yang berjumlah 54, rehabilitasi cacat berjumlah 82, dan sekolah luar biasa atau yang biasa kita sebut dengan SLB itu berjumlah 71. Nah, dari jumlah tersebut itu tentu bukan menjadi jumlah final. Bisa terus bertambah karena semangat warga Muhammadiyah untuk mendirikan amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah sangat tinggi. Semua itu tentu tidak lepas dari teladan yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengamalkan surat Al-Maun. Pandangan umum yang dianut para pengamat mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan untuk menyelaraskan agama Islam dalam struktur masyarakat modern di Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang sejak awal masa pertumbuhannya tampak berhati-hati dalam bersikap dan lebih luwes dalam menghadapi dinamika sosial politik dibanding berbagai gerakan Islam lain di Indonesia. Para ulama beranggapan bahwa kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan akan melakukan perubahan tatanan sosial keagamaan yang bertentangan dengan pandangan mereka, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menghadapi semua tantangan tersebut dengan sikap tegar dan tidak pernah goyah. Muhammadiyah tampak berusaha mendongkel budaya Islam sinkretik dan Islam tradisional sekaligus dengan menawarkan sikap keberagaman yang lebih puritan. Ketika Muhammadiyah berhadapan dengan masyarakat agraris yang serba sederhana pada tahun 1960-an, aktivitas yang digeluti Muhammadiyah tampak begitu relevan dan bahkan bergema di depan sejarah. Namun ketika Muhammadiyah kini berhadapan dengan era industrialisasi dengan segala implikasinya, maka konsep-konsep perjuangan, peranata-peranata organisasional, dan corak leadership yang ada sejatinya berada di depan perubahan sosial dan perubahan budaya yang kian menampak maju. Persoalan sosial yang harus disikapi organisasi reformis dan modernis ke depan, persoalan sosial yang harus disikapi organisasi reformis dan modernis ke depan, bahkan sekarang juga tidak lain adalah hal ihwal kemiskinan. Untuk menyikapi hal tersebut, setidaknya ada dua upaya yang bisa ditawarkan. Yang pertama adalah cara perbaikan inkremental, yaitu mengunggah kesadaran kaum berpunya untuk mendongkrak sensibilitas dan sensitivitas sosial mereka, agar rela memberikan sebagian kekayaannya guna memperkecil kesenjangan sosial yang masih menganga di tengah masyarakat. Yang kedua dengan cara reformatif, dengan berupa perubahan yang cukup drastis dengan catatan tanpa menelentangkan struktur ekonomi dan politik yang ada. Perubahan reformatif tidak lain adalah sebuah perubahan yang bertumpu pada political will yang kuat lewat perundang-undangan dengan penegakan hukum yang tegas. Misalnya seperti pemberlakuan undang-undang anti monopoli dan monopsoni tanpa pandang bulu dan pandang kartu atau diskriminatif, dan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh terhadap undang-undang yang berpihak dan membela hak-hak konsumen. Baik, terima kasih. Untuk topik pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Rani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah bentuk dan juga model gerakan sosial kemanusiaan kemuhammadiyahan.
yang dijelaskan dalam buku Jayadi pada tahun 2020 halaman 172, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah itu terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah bidang kaderisasi. Yang pertama yaitu adalah bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah itu berorientasi terhadap dua hal, yakni adanya perpaduan antara sistem sekolah umum dan juga madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, dan juga perguruan tinggi. Pada bidang pendidikan ini, hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah diniyah atau ibtidaiyah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama, SMP dan MTS, 979 sekolah lanjutan tingkat atas, SMA, MA, dan juga SMK, 101 sekolah kejuruan, 13 mu'alimin atau mu'alimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Sedangkan pada bidang pendidikan tingginya, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, dan juga 4 politeknik. Nah, adanya nama-nama seperti Bustanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, bahkan SMK Muhammadiyah, dan juga adanya Universitas Muhammadiyah, itu sekarang telah bermunculan di berbagai daerah. Selanjutnya yang kedua adalah bidang kesehatan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah itu meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi pada masyarakat duafa. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah itu terus-menerus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat, seperti bentuk kepedulian. Ada juga balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya itu dulu bernama PKO atau Penolong Kesengsaraan Umat. Kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan buku profil dan juga direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang kesehatan, pada tahun 1997 itu terdapat rumah sakit yang berjumlah 34, rumah bersalin yang berjumlah 85, balai kesehatan ibu dan anak berjumlah 504, balai kesehatan masyarakat yang berjumlah 115, balai pengobatan berjumlah 846, dan juga apotek dan KB berjumlah 4. Selanjutnya adalah bidang kesejahteraan sosial. Pada tahun 2000, Muhammadiyah ini telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan keluarga, 5 panti ureda atau manula, 13 santunan ureda atau manula, 1 panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM atau Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Yang terakhir adalah bidang kaderisasi. Nah, pada bidang kaderisasi ini, Muhammadiyah itu terus-menerus untuk mengepakkan sayapnya dengan menempuh berbagai macam jalan. Ada juga program-program yang telah dilakukan Muhammadiyah pada bidang kaderisasi ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan juga informal secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan Baitul Arqam dan juga Darul Arqam Muhammadiyah. Yang keempat, transformasi kader per jenjang dan per generasi. Dan yang terakhir adalah sinergi building antara unit persyarikatan untuk kaderisasi. Sekian materi dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada seluruh pemateri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.